لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang penuh warna dari seorang tokoh kontroversial bernama Mbah Sastro. Mbah Sastro tidak hanya memiliki kekayaan melimpah seperti kebun dan usaha mebel, tetapi kebiasaannya dalam poligami yang aneh telah menghebohkan warga di sebuah desa kecil. Namun kisahnya tidak berhenti di sana, perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci Mekah membawa tantangan dan peristiwa yang tidak terduga. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang Mbah Sastro, sosok yang mampu mengejutkan dan menginspirasi banyak orang. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki tua bernama Mbah Sastro, seorang tokoh yang dikenal oleh seluruh warga desa. Walaupun nama aslinya bukan Sastro, semua orang mengenalnya demikian. Di usianya yang lebih dari 60 tahun, Mbah Sastro adalah seorang kakek dari beberapa cucu yang telah hidup mapan dengan harta yang melimpah. Ia memiliki kebun yang luas, sawah dan kebun yang subur, dan usaha mebel yang sukses. Masa muda Mbah Sastro dihabiskan dengan kerja keras. Ia tak pernah kenal lelah menggarap sawah, merawat kebun, dan membangun usaha. Usahanya membuahkan hasil, kini di hari tuanya, ia tinggal menikmati hasil kerja kerasnya. Namun, satu hal yang mencolok dari Mbah Sastro adalah kehidupannya yang penuh dengan poligami. Tercatat, ia telah menikah sebanyak 9 kali, namun ia tetap memiliki 4 istri. Mbah Sastro dikenal memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali ia berniat menikah lagi, ia selalu menceraikan salah satu istrinya, biasanya istri ketiga atau keempat yang dinikahinya secara siri. Ia memastikan bahwa istri yang diceraikannya tidak hamil, agar tidak menanggung beban atau biaya kehidupan anaknya. Suatu pagi di rumah besar Mbah Sastro, istri pertamanya, Nyai Sastro, mengingatkan suaminya itu agar berhenti dari kebiasaan anehnya. "Babe, sudah berapa kali saya bilang, jangan nikah lagi, usia kita sudah tua, apa tidak cukup dengan istri yang ada?" keluh Nyai Sastro. Mbah Sastro hanya tersenyum, sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. "Nyai, hidup ini untuk dinikmati, saya punya harta, saya punya harisma, kenapa tidak?" Nyai Sastro menggelengkan kepala, merasa tak berdaya menghadapi suaminya yang keras kepala. Beberapa waktu lalu, Mbah Sastro mulai menggoda seorang gadis muda berusia 16 tahun. Dengan harisma dan hartanya yang melimpah, ia berhasil menarik perhatian gadis tersebut. "Mbah, saya merasa tidak enak dengan keluarga saya, mereka pasti tidak setuju," kata gadis muda tersebut ragu. "Tenang saja Nur, harta saya cukup untuk mengurusimu. Kamu akan hidup bahagia dengan saya," rayu Mbah Sastro. Meskipun istri pertama dan istri kedua Mbah Sastro tidak suka dengan keputusannya, Mbah Sastro tetap menikahi gadis muda tersebut. Bagi istri-istrinya, hubungan ini terasa janggal, seperti kakek dengan cucunya sendiri. Namun, Mbah Sastro tetap pada pendiriannya. Istri-istri Mbah Sastro hanya bisa saling pandang, merasa tak berdaya menghadapi keputusan suami mereka yang tak bisa dibantah. Setelah menikahi gadis belia itu, Mbah Sastro memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama 2 istri terdahulunya. Istri barunya tidak diajak, karena dianggap tidak penting baginya. Selama menjalankan ibadah haji, tidak ada kejadian yang aneh menimpa Mbah Sastro. Mereka melaksanakan segala kewajiban dengan hikmat dan tulus.
Namun, setelah selesai melakukan kewajiban ibadah haji dan hendak pulang ke Indonesia, barulah kejadian yang tak terduga terjadi. Saat semua rombongan ibadah haji bersiap-siap untuk kembali ke tanah air, Mbah Sastro tiba-tiba menghilang. Usaha pencarian dilakukan dengan intensitas tinggi, namun Mbah Sastro tak kunjung ditemukan. Hari berganti menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Namun, Mbah Sastro tetap tidak ditemukan, hingga akhirnya diumumkan bahwa ia telah meninggal dunia dalam keadaan yang misterius di Tanah Suci. Berita tentang kepergian Mbah Sastro menyebar luas di desanya, dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Banyak spekulasi bermunculan mengenai penyebab kematian Mbah Sastro. Ada yang menyalahkan kebiasaannya yang telah menikah berulang kali, menganggap bahwa sikapnya telah memicu nasib buruk. Sebagian lain mencurigai usia lanjutnya yang hampir mencapai 7 dekade. Namun, apapun penyebabnya, kepergian Mbah Sastro meninggalkan tanda tanya besar bagi mereka yang mengenalnya. Di malam tahlilan yang ke-40, di rumah istri pertama Mbah Sastro, suasana hening dipenuhi dengan doa dan bacaan tahlil. Para keluarga dan tetangga telah berkumpul untuk mengirim doa kepada arwah Mbah Sastro, dengan harapan ada kabar dari pemerintah Arab Saudi tentang nasibnya. Namun, tak ada kabar yang datang. Tak disangka, pada malam tahlilan yang ke-40 itu, kejadian yang mengejutkan terjadi. Mbah Sastro tiba-tiba muncul sendirian di rumah istri pertamanya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya kusut dan kotor, serta tercium bau yang tidak sedap. Penampilannya yang mengerikan, membuat para tamu yang hadir ketakutan. Bahkan ada yang berlari meninggalkan acara tahlilan, karena mengira Mbah Sastro adalah hantu. Beberapa jam kemudian, setelah kepanikan reda, barulah mereka sadar bahwa sosok yang muncul tadi adalah benar-benar Mbah Sastro, dan ia masih hidup. Kehadirannya membuat seluruh warga desa terheran-heran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa Mbah Sastro pulang dengan kondisi yang demikian memprihatinkan. Pertanyaan ini menjadi bahan perbincangan hangat di antara mereka. Apa yang terjadi di Tanah Suci, sehingga Mbah Sastro kembali dengan tubuh yang kurus dan kondisi yang menyedihkan? Apakah ada cerita di balik kepergiannya yang mengubahnya seperti ini? Keluarga dan warga desa pun bersiap untuk mendengar langsung dari Mbah Sastro sendiri, tentang apa yang dialaminya selama di Tanah Suci dan alasan pulang dengan keadaan seperti itu. Mbah Sastro akhirnya bersedia bercerita kepada salah satu anggota keluarganya. Dengan suara lirih, Mbah Sastro menceritakan pengalamannya yang tak terduga di Mekah. Ia tergoda oleh kecantikan wanita-wanita yang banyak di sana, hingga akhirnya mengikuti mereka ke suatu tempat yang asing baginya. Tempat itu sangat aneh, seperti alam jin atau surga yang tak terjelaskan. Di tempat itu, Mbah Sastro dihadapkan pada pesta pora dan kesenangan yang menggoda. Ia merasakan godaan untuk menikmati waktu dengan para wanita cantik tersebut. Namun setelah bersenang-senang, ia menyadari bahwa ia sudah terpisah dari jamaah haji lainnya. Mereka semua telah kembali ke tanah air, meninggalkan Mbah Sastro sendirian di Mekah. Kesadaran bahwa ia terpisah dari rombongan membuat Mbah Sastro panik. Ia segera mencari bantuan dari dinasa tempat untuk dapat kembali ke Indonesia. Dengan bantuan tersebut, akhirnya Mbah Sastro sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tonton terus video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.